وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, kemudian nikmat Islam, kemudian nikmat sunnah. Salawat dan salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada qudwah dan teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik para ikhwah maupun para akhwat rahimakumullahu jami'an, yang semoga Allah merahmati kalian semuanya. Pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan daripada bahasan kita, yaitu Muqaddimah Al-Usul Al-Thalathah, yaitu ketika Syekh mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-'ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Baik, kita masih sampai pada kalimat ini, bahwasanya apa? Kita kemarin sudah membahas ketika beliau mengatakan i'lam rahimakallah, ketahuilah engkau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dijelaskan oleh Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Suq'ab hafizahullah taala. Beliau mengatakan wa hadha talattuf min al-muallif rahimahullah taala hinama btada'a bid-du'a ilahu bir-rahmah. Wa hakadha yanbaghi li talib al-'ilmi ay yatalattafa tujaha mad'uwihi fayad'u lahum wa yatalattafu ma'ahum bil ibarah. Kata beliau bahwasanya ini bentuk lemah lembutnya al-muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ketika beliau memulai dengan doa, yaitu mendoakan orang-orang yang beliau ajarkan atau orang-orang yang beliau dakwahi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi. Begitu juga seharusnya, selayaknya kita ini para penuntut ilmu, ketika kita menghadapi orang yang kita dakwahi, maka hendaklah kita selalu mendoakan. Hendaklah kita selalu mendoakan dan jangan bosan-bosan. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma memberikan irsyad wal bayan. Kita memberikan satu penjelasan-penjelasan kepada orang yang kita dakwahi. Adapun yang membolak-balikkan hati manusia itu menerima hidayahnya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Tabaraka wa taala. Maka di sini hendaklah kita selalu mendoakan mereka. Ya, ketika kita mendakwahkan orang, maka hendaklah kita mendoakan mereka. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hendaklah kita bersikap lemah lembut dan kita berakhlak yang mulia terhadap orang yang kita dakwahi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa akhlak itu diukur dengan dalil. Bukan sebagaimana ungkapan sebagian dai-dai yang mengajak kepada kebodohan dan kejahilan. Ini ada nih, ya. Mereka mengukur akhlak itu ya dengan pandangan ataupun dengan hawa nafsu mereka. Mereka tidak mengukur dengan dalil. Allahu a'lam bissawab. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau di sini rahimahullahu taala, beliau menasihatkan ke Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Suq'ab. Di sini beliau mengatakan hendaklah kita penuntut ilmu itu kita bersikap lemah lembut di hadapan orang-orang yang kita dakwahi. Misalnya seperti kita mendoakan, ya, kemudian kita berlemah lembut dengan ungkapan-ungkapan yang baik, dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Fa inna hadza ad'a liqabulil kalam, karena ini sangat berpengaruh untuk orang tersebut dia menerima ucapan kita atau ucapan yang akan disampaikan setelah itu. Kayak Syekh ya mendoakan dengan i'lam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ya, di sini agar supaya ucapan yang akan beliau sampaikan setelah itu mudah-mudahan Allah merahmatinya dan diterima oleh orang yang beliau ajarkan atau beliau dakwahi. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam ketika mendakwahkan manusia maka berdakwah dengan lemah lembut, ya. Berdakwah dengan lemah lembut.
Dan ikhwah rahimakumullah jami'an, bahwasanya ketika kita berdakwah, ya, tentunya di sini ungkapan-ungkapan kita adalah dengan lemah lembut, tapi tetap harus tegas dengan hikmah. Hikmah itu apa? Ya, hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah juga adalah kita menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang. Hikmah itu bukan sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian orang. Ya, bahwasanya apa? Hikmah itu jangan menyampaikan tauhid, jangan katakan ini syirik, jangan katakan ini al-bidah dan sebagainya. Ini salah. Ini sebuah anggapan yang salah. Kita hikmah itu adalah kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misal seperti kita berdakwah memulai daripada tauhid, itu juga hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling hikmah. Ya kan? Beliau berdakwah, beliau paling hikmah, lemah lembut dan sebagainya, akhlaknya mulia. Tapi tetap beliau ditolak. Allahu a'lam bishawab. Beliau ditolak oleh kaumnya. Tapi yang namanya dakwah kepada tauhid itu dakwah yang mabruk, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit demi sedikit akan berkembang dan diterima oleh orang. Kenapa? Karena yang namanya dakwah kepada tauhid itu dakwah kepada fitrah. Bukan dakwah kepada hawa nafsu, tapi kepada fitrah manusia. Tidak akan bertentangan dengan fitrah orang tersebut. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk apa? Mengajak manusia dengan lemah lembut, dengan ungkapan yang lemah lembut atau dengan ya ungkapan yang baik. Begitu juga kalau ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti juga kita orang-orang yang mengatakan bahwasanya kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengikuti jalan beliau. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswah yang baik. Kita harus ikut beliau. Dakwah mulai daripada tauhid, menyampaikan dengan lemah lembut atau menyampaikan dengan bahasa orang tersebut, ya. Kemudian dengan akhlak yang mulia. Para ikhwah maupun para akhwat rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kalau seandainya engkau berkeras hati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya mereka akan ya berpaling atau meninggalkanmu. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ungkapan i'lam rahimakallah ini adalah ungkapan lemah lembut daripada Syekh kepada orang-orang yang beliau dakwahi. Kemudian annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail, bahwasanya hukumnya wajib bagi kita untuk mempelajari empat permasalahan. Dan ini sudah kita sebutkan kemarin, dan ini cuma sebagai murojaah saja. Beliau mengatakan hadhihi tariqah, pensyarah di sini yaitu Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Suq'ud. Beliau mengatakan hadhihi tariqatul muallifi fi dzikril masail. Bahwasanya apa? Ini cara ya al-muallif rahimahullahu taala dalam menyebutkan masalah-masalah. Wa hiya hasru adadil masail, yaitu beliau membatasi ya jumlah daripada masalah-masalah yang akan beliau dakwahi. Artinya di sini kalau kita dakwah maka kita batasi gitu. Tidak usah terlalu banyak-banyak. Kita batasi. Yang kita sampaikan misal masalah takwa. Takwa kita fokus itu di takwa itu. Masalah tauhid kita fokus kepada tauhid itu. Masalah tauhid kita fokus kepada tauhid itu. Ya. Tidak melenceng ke sana, tidak lari ke sana. Kenapa? Karena para ulama mengatakan bahwasanya apa? Ad-da'watu kita berdakwah kepada manusia ini bitadarruj, dengan tahapan. Tidak, seorang dai tidak boleh dia mengungkapkan atau dia menyampaikan semua apa yang dia ketahui, tidak boleh. Dia menyampaikan sedikit demi sedikit. Sebagaimana Rasulullah SAW memulai dengan sedikit demi sedikit, dan dimulai daripada tauhid dulu. Orang betul-betul memahami tauhid ini dulu, gitu kan? Ataupun lawan daripada tauhid ini dulu, gitu kan? Sedikit demi sedikit, sahabat sudah paham, baru lihat syariat itu turun sedikit demi sedikit, sehingga salaf kita mengatakan kalau seandainya syariat tentang pengharaman khamar itu dia turun di Makkah, niscaya sahabat tidak akan mau ikut. Semua para sahabat tidak akan ikut. Maka di sini ada tadarruj, dan dimulai dari dakwah ini dimulai daripada apa? Daripada tauhidullah azza wajalla, dan ini tauqifiyah. Tauqifiyah itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak boleh dirubah-rubah. Kita berdakwah itu harus mulai dari tauhid dulu. Kita mengajak orang itu mulai dari tauhid dulu. Sebagaimana Nabi SAW, para rasul semuanya. Nabi Nuh alaihi salam pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mulai dari tauhid dulu. Walaqad
arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Sungguh kami telah mengutus Nuh ya pada kaumnya. Kemudian Nuh mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah, tauhidkan Allah. Ibnu Abbas bilang kalau ada kalimat sembahlah Allah berarti maknanya tauhidkanlah Allah. Tauhidkanlah Allah. Ma'lakum min ilahin ghairu. Tidak ada sesembahan selain daripada Allah bagi kalian. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, para ikhwah rahimakumullah jami'an. Kemudian di sini kita harus mulai dakwah kita itu daripada tauhid. Ya. Beliau wahasrun ada di sini Syekh membatasi permasalahan yang akan beliau sampaikan. Beliau mengatakan fayaqulu thalathu masail. Beliau mengatakan 3 permasalahan atau 4 masail atau 4 permasalahan. Wa dzalika ahsanu fit ta'lim. Dan cara ini ataupun metode ini adalah metode yang paling bagus dalam mengajarkan orang. Yaitu kita tahap demi tahap, tadarruj, menyampaikan sedikit demi sedikit, dan prioritasnya tetap satu, tauhid dulu. Prioritasnya apa dulu? Tauhidullah azza wajalla, yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa artabu lidhihni sami', dan ini sangat mudah untuk ya dihafal. Mudah untuk dihafal dengan urutannya ya bagi orang yang mendengar tersebut atau yang kita sampaikan kepada mereka tersebut. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan bahwasanya di sini hukum ta'allumi hadhil masail, bahwasanya hukum berkaitan dengan mempelajari masalah-masalah yang beliau sebutkan ini yaitu wajibun, adalah perkara wajib. Wala yatimmu din illa biha, dan ketahuilah bahwasanya perkara yang kita sebutkan ini tidak akan sempurna agama seseorang kecuali dengan 3 perkara yang kita akan sebutkan ini. Jadi agama seorang mau baik dan tidaknya itu harus dimulai dengan 3 perkara ini. Ya. Mau baik dan tidaknya dimulai dengan 3 perkara yang akan disebutkan oleh Syekh ini. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya wala yanalul ilma illa bitahqiqiha, dan seseorang tidak sekali-kali akan mendapatkan ilmu kecuali dengan merealisasikan 3 perkara ini. 3 perkara ini. Kemudian beliau mengatakan al-mas'alatul ula, masalah yang pertama al-ilmu, yaitu ilmu. Dan ilmu kita sudah sebutkan kemarin apa? Wa huwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Yang pertama, ilmu adalah mengenal Allah. Wa ma'rifatun nabiyyihi, mengenal nabinya alaihi salatu wassalam. Wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Jadi kita beragama ini sebagaimana Anda sudah ungkapkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya kita beragama ini dibangun di atas dalil. Sehingga kita dapatkan misal seperti Allah tabaraka wa taala mengatakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan mana bukti, mana dalil jika kalian orang-orang yang benar. Begitu juga Allah tabaraka wa taala memulai, lihat Allah tabaraka wa taala memulai surat Al-Baqarah. Allah mulai dengan apa? Dengan dzalikal kitab, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Ya, itulah Alkitab, Al-Qur'an, yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dia merupakan huda bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ilmu disifati sebagai huda, petunjuk atau nur, cahaya. Kenapa? Karena ilmu sifatnya menerangi seseorang. Ya. Misalnya seperti orang di jalan, ya, di penuh kegelapan malam, maka dia membutuhkan kepada cahaya, dan cahaya itulah ilmu. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita beragama ini harus dibangun di atas dalil. Kita beragama ini harus dibangun di atas dalil. Karenanya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memotivasi kita untuk menuntut ilmu. Kemudian Nabi juga menjelaskan dari lisan beliau yang mulia secara langsung mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya,
Wajib yang dikatakan oleh Nabi tidak bisa difahami yang lain lagi. Kecuali dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Maka menuntut ilmu di sini hukumnya wajib. Ini yang pertama nih. Dan ilmu, beliau mengatakan Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Suqub ketika beliau mensyarah perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi ini, beliau mengatakan al-mas'alatul ula allati yajibu 'ala al-insani ta'allumuha. Masalah yang pertama yang wajib bagi seseorang untuk mempelajarinya, hiya al-ilmu. Dia adalah ilmu. Jadi ini wajib bagi kita semua. Wajib bagi kita semua untuk belajar. Wal kalamu 'alaiha fi khamsati masail. Adapun kita membahasnya dalam, kita bagi menjadi 5 permasalahan berkaitan dengan ilmu ini. Yang pertama, definisi ilmu. Yang pertama apa definisi ilmu? Sebagaimana kita sudah sebutkan bahwasanya ilmu itu al-ilmu huwa ma'rifatul haqq wal huda bid dalil. Bahwasanya ilmu itu adalah mengetahui kebenaran dan petunjuk dengan dalil. Itu ilmu. Itu ilmu. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Bahwasanya ilmu adalah apa? Mengetahui petunjuk dengan dalil-dalilnya. Dan ini beliau sebutkan dalam kitab Al-Kafiyah Wasyafiyah, ya, fi intisari lil firqatin najiyah. Ini perkataan daripada Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Kemudian apabila kita menyebutkan ilmu atau syekh mengatakan ilmu di sini, berarti yang tidak bisa kita paham, ya, kita tidak bisa memahami dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi SAW seperti menuntut ilmu hukumnya adalah wajib, maka ilmu ini yang Nabi sebutkan itu tidak bisa kita bawa kepada makna yang lain kecuali ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Seperti Nabi mengatakan, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka ilmu yang dimaksud sini ilmu apa? Ilmu syar'i. Ana pernah suatu hari, ana ketika salat Jumat, lalu ada seorang khatib naik. Khatib, kemudian dia menyampaikan, dia berkhutbah. Lalu apa? Dia memotivasi orang untuk belajar perkara dunia dengan membawakan hadis ini. Kita katakan ini salah penempatan. Salah penempatan. Maksudnya hadis ini memaksudkan adalah ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman salafus salih, pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para ikhwan maupun para akhwat rahimakumullah jami'an. Makanya Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Suqub beliau mengatakan, wa idza utliqa al-ilm fa innal murada bihi al-ilmu syar'i. Bahwasanya apa? Apabila disebutkan atau digunakan kata ilmu di sini, maka sesungguhnya maksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, bukan ilmu yang lain. Ilmu syar'i. Apa itu ilmu syar'i? Qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala dalam Siyar A'lamin Nubala. Ilmu syar'i apa? Qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Yaitu firman Allah, sabda Rasulullah, dan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Dr. Mansur Muhammad bin As-Suqub beliau mengatakan, Mansur bin Muhammad As-Suqub beliau mengatakan, wa'alam anna awwala wajibin 'ala al-insani ay yata'allam ahkama dinihi. Bahwasanya apa? Ketahuilah perkara yang pertama kali wajib bagi seorang muslim, seseorang itu apa? Hendaklah dia mempelajari hukum-hukum agamanya dia. Ini kita wajib nih belajar nih. Kita semua yang ada di sini wajib untuk belajar. Tidak boleh kita malas-malasan untuk belajar. Tidak boleh. Ya, tidak boleh kita malas-malasan untuk belajar. Kalau kita malas-malasan, kita berdosa. Kita berdosa. Kita tidak mau menuntut ilmu, kita berdosa. Maka di sini ini perkara wajib, ya, hukumnya wajib untuk kita pelajari, ya, yaitu berkaitan dengan hukum-hukum agama kita, hukum-hukum di dalam agama kita. Fakana lizaman ala muslimin ay yata'allama liyata'abbadu li rabbih subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Suqub, dan ini merupakan guru kami, masya Allah. Beliau mengatakan bahwasanya apa?
Beliau mengatakan ya bahwasanya menuntut ilmu, mempelajari hukum-hukum agama ini itu wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya agar dia menghambakan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu. Di atas ilmu. Di atas basirah. Kadang-kadang ilmu disebut dengan basirah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'an." Katakan ini jalanku, jalanku. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi mengatakan, katakan ini jalanku. Aku menyuruh kepada Allah, yaitu beribadah hanya kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Ya, di atas ilmu. Kenapa disebut basirah? Basirah itu satu pandangan yang sangat teliti dan sangat cermat. Itu basirah. Ilmu, kalau orang berilmu, maka dia akan teliti dan dia sangat cermat dalam menilai sesuatu. Ya, itu namanya basirah. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita wajib hukumnya mempelajari hukum-hukum agama kita ini, ya, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas petunjuk yang benar. Kenapa? Karena kalau orang beribadah di atas satu kebodohan, maka yang terjadi dia menyimpang, dia merasa diri dia tidak menyimpang. Ya. Dia menyesatkan orang, dia menganggap dia tidak menyesatkan orang. Kenapa? Karena berbicara dan beragama di atas kebodohan. Ya. Ini sekaligus bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan kalau kita mau dakwah itu tidak penting dengan ilmu. Dakwah itu tidak penting ilmu. Mereka berdalil apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Bukankah ayat Al-Quran itu ilmu? Bukankah ayat Al-Quran itu ilmu? Jadi ini salah kaprah dan salah memahami. Allah alam. Mereka juga berdalil, contohnya sahabat Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW mengutus sahabat tidak berilmu. Ini tuduhan yang dusta. Sahabat tidak berilmu, tuduhan yang dusta ini. Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz, Rasul mengatakan apa? Wahai Mu'adz, hendaklah pertama kali yang engkau serukan, engkau innaka satati qauman min ahli kitab. Kau akan datangi satu kaum daripada ahli kitab. Ketika Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Maka hendaklah yang pertama kali engkau seru mereka kepadanya adalah tauhid, yaitu la ilaha illallah. Jika mereka sudah menaatimu pada hal tersebut, maka katakan sesungguhnya Rabb kalian mewajibkan kalian untuk beribadah, menegakkan salat, ya, dalam sehari itu 5 kali. Setelah itu apabila mereka sudah menaatimu dalam hal itu, maka katakan berkaitan dengan kewajiban zakat. Ini ringkasnya. Kemudian di ending akhir hadis ini, kemudian keungkapan daripada siapa? Mu'adz bin Jabal itu, kalau aku tidak mendapatkan dalam Al-Quran, maka bolehkah aku berijtihad dengan ra'yu? Berijtihad dengan ini ungkapannya. Ini dengan makna dari ana, ya. Ijtihad. Bolehkah aku berijtihad dengan pendapatku, dengan ra'yu? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengiyakan dengan isyarat. Allahu a'lam bishawab. Di sini kita katakan bahwasanya bukankah orang yang dibolehkan untuk berijtihad itu orang yang memahami dasar-dasar ilmu, dan ini disampaikan oleh guru-guru mereka sendiri. Kalau orang mau jadi mujtahid itu harus hafal Quran, harus hafal hadis. Ini Anda dengar nih, gurunya sampaikan seperti itu. Ya? Sahabat mujtahid mutlak, dia hafal Al-Quran, dia tahu, dia ketika mengucapkan misal ayat-ayat Al-Quran, mereka betul-betul memahaminya, mereka belajar kepada Rasulullah SAW secara langsung. Lalu ada orang mengatakan sahabat tidak berilmu, subhanallah, ini dusta. Maka ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya dakwah itu tidak perlu dengan ilmu, katanya. Tidak perlu dengan ilmu. Lalu kalau tidak perlu dengan ilmu, orang jadi, mohon maaf,
orang mau ngajar, mau ngajar apapun itu, mau jadi mengajarkan ilmu berkaitan dengan mesin, dia harus punya pengetahuan, ya kan? Orang mau ngajar di sekolah, dia harus punya pengetahuan matematika. Kalau dia guru matematika, dia ajar, dia harus punya pengetahuan tentang matematika. Tidak mungkin gitu dia langsung masuk ngajar tanpa punya pengetahuan. Akhirnya 1+1 sama dengan 10 gitu kan. Subhanallah. Ini yang terjadi ya. Jadi orang kalau sudah tidak berilmu, maka dia akan menyesatkan orang lain. Dia menganggap dia tidak menyesatkan orang tersebut. Dia menyimpang, dia menganggap dia tidak menyimpang. Maka di sini bahwasanya apa? Wajib bagi kita untuk apa? Yang pertama kali adalah kita mempelajari hukum agama kita ini agar supaya apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul di atas petunjuk. Sehingga kita beribadah pada jalur yang benar. Jalur yang benar. Misal seperti kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji. Maka betul-betul pada koridor yang sudah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para ikhwah maupun para akhwat rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau mengatakan fala yasihhu islamun wa ta'abbudun hatta tata'allam at-tauhid lillah. Dan ketahuilah bahwasanya tidak akan sah Islam seseorang, artinya tidak benar Islam seseorang ataupun penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan benar-benar terjadi dan terrealisasi hingga seseorang itu dia mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita penting sekali harus mempelajari masalah tauhid ini dengan benar, dengan baik ini. Bahkan di antara nasihat guru kami yaitu Syekh Dr. Malik hafizahullah taala, beliau mengatakan apa? Hendaklah kalian mempelajari tauhid itu dengan tafsir. Tafsir itu apa? Betul-betul memahaminya. Betul-betul memahami dan menghafal perincian-perinciannya. Kenapa? Pertama agar supaya kita selamat tentunya daripada ya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika ada syubhat itu apa? Pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari jalan Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita bisa membentengi diri kita dan kita bisa membentengi orang lain. Kita bisa membentengi orang lain atau kita bisa membantah syubhat tersebut. Tersebut. Ini penting sekali. Makanya di sini apa? Kita hendaklah mempelajari tauhid ini betul-betul kita sungguh-sungguh dalam mempelajari tauhid ini ya hingga sampai dengan perincian-perinciannya. Wallahu a'lam bishawab. Agar supaya apa? Lita'budahu bila isyraqin wa ba'da hadza ya. Agar engkau beribadah kepada Allah tanpa ada penyekutuan kepada Allah sedikit pun. Kita belajar tauhid ini agar supaya kita beribadah betul-betul hanya pada Allah dan tidak menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Tidak menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini para ikhwan maupun para akhwat rahimakumullah jami'an. Setelah itu baru mempelajari hukum-hukum syariat ataupun perkara-perkara yang diwajibkan, misal seperti salat, ya kan, zakat, haji, puasa. Dia tuh urutan rukun Islam mulai daripada syahadatain, 2 kalimat syahadat, baru salat, baru zakat, ya kan, baru puasa, baru haji. Makanya di sini perkara yang pertama yang harus kita pelajari adalah apa? Tauhid dulu nih. Kita pelajari tauhid ini dulu dengan benar, dengan betul-betul memahami. Kenapa? Karena para ulama sudah menyebutkan syarat diterimanya ibadah itu ada 2. Yang pertama adalah apa? Ikhlas. Mengikhlaskan ibadah itu hanya pada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua yaitu ittiba'us sunnah atau mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sini ini yang harus kita lakukan yaitu at-tauhidu awwalan, tauhid yang pertama. Tauhid yang pertama sebagaimana ya Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam sebuah kitabnya ya yang berjudul apa? At-tauhidu awwalan. Tauhid dulu yang harus diperhatikan oleh setiap kita nih. Ya, kita mau selamatkan diri kita,
mau selamatkan keluarga kita daripada siksa api neraka, maka kita harus jaga tauhid mereka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada siksa api neraka. Maka yang pertama di sini kita didik mereka dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali berada di atas agama Islam. Kita bisa menjaga keislaman kita kecuali dengan kita menjaga tauhid. Kenapa? Karena kalau orang tidak menjaga tauhidnya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi dia berbuat syirik pada Allah. Kalau dia sudah berbuat syirik, apabila itu syirik besar, maka dia jatuh ke dalam kekafiran. Dia jatuh ke dalam kekafiran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dia keluar daripada agama Islam. Maka terlepaslah Islam daripada. Ya, terlepaslah Islam daripada. Maka ini ya wajib bagi kita untuk mempelajari masalah tauhid, karena dia merupakan apa? Asas daripada diterimanya ibadah-ibadah yang kita lakukan. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau yang tadi adalah definisi daripada ilmu, yang kedua adalah al-ulama yadhkuruna anna awwal wajibin 'ala al-mukallafina huwa an yata'allama tauhid Allah. Bahwasanya apa? Para ulama menyebutkan perkara yang pertama wajib dipelajari, yaitu bagi orang-orang yang dibebankan syariat atau mukallaf, yaitu mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu apa? Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah yang kita lakukan, itu tauhid. Tauhid adalah mengesahkan apa? Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita lakukan, itu tauhid. Itu tauhid. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadza yakunu bi ma'rifati ma'na la ilaha illallah. Tentunya kita mau mengetahui tauhid ini, ya, dia bisa terrealisasi kecuali dengan kita mempelajari makna la ilaha illallah. Ya, makna la ilaha illallah. Banyak nih orang mengucap la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya. Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bahkan dijadikan didendangkan kan, bahwasanya apa? Miftahul jannah, itu kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu surga adalah apa? Kunci surga adalah apa? Hadis riwayat Muslim, la ilaha illallah. Itu biasanya kalau biasa didendang-dendangkan itu, dinyanyi-nyanyikan itu. Geleng-geleng kepala ya. Miftahul jannah, la ilaha illallah, gitu kan? Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mau mengetahui tauhid itu dengan benar, maka kita harus tahu nih makna la ilaha illallah dulu, secara awalnya nih. Makna la ilaha illallah. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita mengetahui makna daripada Muhammadar Rasulullah. Ya, karena ini apa? Pertama kali ya, kunci seorang masuk ke dalam Islam apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Dia harus tahu ini dulu nih. Dia harus tahu ini. Ya. Dia harus tahu ini. Dan kita sebagai seorang dai, seorang penuntut ilmu, ataupun sebagai seorang kepala keluarga, maka kita harus tahu ini agar kita bisa ajarkan kepada orang-orang yang ada di bawah tanggungan kita atau tanggung jawab kita. Ya, kita mau dakwah, kita mulai dari ini dulu, makna la ilaha illallah. Kenapa? Sebagaimana kita sudah sebutkan. Sebagaimana Syekh mengatakan, fala yasihhu Islam wa ta'abbud. Tidak akan sah Islam seseorang ataupun penghambaan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dia betul-betul memahami tentang tauhid. Dan memahami tentang tauhid itu adalah dimulai dengan memahami makna la ilaha illallah. Apa itu makna la ilaha illallah? Kan kita dapatkan di masyarakat ini. Ada yang memaknai la ilaha illallah dia sebagai apa? Dia mengatakan makna la ilaha illallah itu ada tiada Tuhan selain Allah. Ada yang mengatakan apa? Banyak ya. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Padahal dari makna kata Allah saja itu sudah ya menunjukkan bahwasanya maknanya bukan berkaitan dengan rububiyah. Rububiyah itu apa?
berkaitan dengan penciptaan. Ya, berkaitan dengan penciptaan. Jadi rububiyah itu berkaitan dengan penciptaan. Tapi di sini dia menjelaskan makna la ilaha illallah itu adalah yang pertama ilah, la ilaha, tidak ada sesembahan. Makna ilah di situ adalah sesembahan. Makanya Zamkhsyari rahimahullah taala, ya, beliau ini dulunya tokoh Mu'tazilah, kemudian ada riwayat menyebutkan bahwasanya beliau di akhir hayatnya beliau bertobat. Di dalam tafsirnya Al-Kashaf, beliau mengatakan Allah huwal ilah wal ilah huwal ma'luh. Allah adalah ilah, sesembahan. Wal ilah wal ma'luh, dan sesembahan sudah pasti disembah. Maka kalau kita bawa nih, ini ketika beliau menjelaskan tentang ya fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kalau kita beliau apa namanya? Maka di sini makna la ilaha illallah yang bisa kita ambil apa yang dijelaskan oleh Zamkhsyari rahimahullah taala, maka makna la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bisa juga para ulama ada yang mengatakan la ma'budan bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana banyak firman Allah. Misal firman Allah Subhanahu wa taala, contoh dalam surat apa? Surat Al-Fatihah saja. Kita mengatakan apa? Iyyaka na'budu. Ya Allah, hanyalah kepadamu kami beribadah. Hanya untukmu lah kami mempersembahkan ibadah. Kenapa? Karena Allah di sini menggunakan iyyaka. Maf'ulnya muqaddam. Dalam kaidah bahasa Arab itu maf'ul muqaddam itu sebagai hasr, sebuah pembatasan. Artinya pembatasan hukum hanya untuk Allah. Berarti ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah. Dalam surat Al-Fatihah saja, kalau orang betul-betul memahami ini, maka niscaya mereka tidak akan datang minta-minta itu di kuburan. Orang tidak akan minta-minta ke dukun, datang ke dukun. Orang tidak akan menggunakan penglaris, jimat dan sebagainya. Ya, iyyaka na'budu, hanya untukmu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya untukmu lah kami memohon sebuah pertolongan. Hal ini sebagaimana Nabi SAW katakan juga, idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta pertolongan, minta hanya pada Allah. Ya, minta pertolongan ini jenis daripada ibadah. Jenis daripada ibadah. Minta pertolongan di sini ada pertolongan meminta pertolongan yang sifatnya duniawi, ya. Ada sifatnya ya ibadah. Kalau sifatnya duniawi, yang sifatnya mubah, ya, seperti kita minta pertolongan, kita minta tolong misal kepada orang, misal minta tolong bantu mengangkat barang gitu kan. Ini tidak masalah. Jangan sampai lalu kita katakan wah minta pertolongan tidak boleh, tidak usah minta bantulah agar mengangkat barang. Salah paham. Ya. Baik para ikhwah, minta pertolongan di sini dalam hal yang sifatnya cuma Allah bisa merealisasikannya. Kalau dipersembahkan kepada selain Allah, maka dia menjadi syirik. Misal seperti minta keselamatan dunia akhirat, ya kan? Keselamatan dunia akhirat atau terlepas daripada musibah. Yang mampu cuma Allah. Makhluk tidak bisa. Dukun tidak bisa. Makanya ini di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita harus betul-betul memahami ini makna la ilaha illallah. Insyaallah kita bahas ini makna la ilaha illallah. Ini sebagai pembukaan. Saya tidak berpanjang lebar dalam bahasan ini dulu. Kita lanjutkan dulu. Baik. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa qad dzakara ba'du ahli al-'ilm annahu la yasihhu. Ini berkaitan dengan hukum kita taklid dalam masalah akidah. Boleh apa enggak? Kesimpulannya begini. Para ulama beda pendapat nih. Dalam masalah akidah boleh enggak kita bertaklid? Taklid itu ya kita cuma ngikut saja, gitu kan? Ngikut kepada orang gitu. Apa boleh apa enggak? Allah a'lam bishawab. Kalau Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Saqaf beliau mengatakan boleh. Ya, dalam masalah akidah boleh. Bagi orang yang dia tidak bisa beristidlal
atau dia tidak bisa meneliti dalil sama sekali, maka dia boleh bertaklid. Tapi taklidnya harus dibangun di atas ilmu. Taklidnya harus dibangun di atas ilmu. Artinya di sini apa? Dia tidak boleh membatasi diri untuk tidak belajar. Dan ilmu yang dimaksud di sini harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini, mohon maaf ini ada pesan buat kita nih, ataupun faedah buat kita. Kalau kita mau belajar satu permasalahan, hati-hati memilih guru. Hati-hati apa? Memilih guru. Jangan asal-asalan. Kita kalau mau belajar masalah dunia saja, atau kita misal kita sakit nih, kita sembarang nggak milih dokter. Enggak ya, pastinya kita akan memilih dokter yang sesuai dengan penyakit yang kita alami ya, atau kita pilih spesialisnya gitu kan. Seperti itu. Dalam masalah dunia saja kita harus hati-hati, apalagi dalam masalah agama. Maka di sini kita harus apa? Harus hati-hati dalam memilih guru. Dan tentunya di sini memilih guru itu bukan sebagaimana ungkapan sebagian orang atau ungkapan yang kita dapatkan saat ini, ambil baik, buang buruknya. Ya, ada seperti itu ya. Jadi semua didatangi. Salah. Jadi ambil baik, buang buruknya, akhirnya dia belajar dari orang-orang yang misal mohon maaf dia datang ke ini, dia datang ke ini. Akhirnya pemahamannya campur baur. Ibaratnya otaknya itu jadi sampah gitu. Otaknya itu jadi sampah gitu. Semua pemahaman itu masuk gitu. Nah, pemahaman mohon maaf pemahaman Khawarij masuk, pemahaman Asy'ariyah masuk, pemahaman Mu'tazilah masuk. Yang nanti kita sebutkan ya, kelompok-kelompok yang menyimpang ini kita bahas ya dengan perinci insyaallah. Jadi tidak boleh ya kita sembarang memilih guru ini. Kita harus betul-betul teliti nih. Dan para ulama menyatakan kita memilih guru di sini ya, yaitu dengan kita ya misal kalau kita memang orang yang taklid, misal seperti antum semua belajar ke Ustaz Solihin di sini, maka kalau antum ingin memilih guru, antum tanyakan kepada beliau. Salafun salih dahulu seperti itu. Mereka kalau nak belajar atau mereka mau belajar ke seorang ini, mereka tanya dulu kepada orang yang memiliki akidah dan pemahaman yang selamat, boleh tidak ngambil ilmu dari orang tersebut. Ini bukan berarti kita mengajarkan untuk ta'assub, bukan. Tapi kehati-hatian dalam menuntut ilmu itu sangat penting. Kalau tidak kita menyimpang dari jalan al-haqi. Kita sebagaimana kebanyakan orang nanti akhirnya apapun boleh. Ini boleh, itu boleh, semua boleh. Semua boleh. Ya, nanti mohon maaf kalau bahasa makan sampah boleh, gitu kan? Makan tai ayam boleh, semua boleh. Subhanallah. Akhirnya apa? Pemahamannya rancu. Pemahamannya rancu. Akhirnya otaknya dipenuhi dengan syubhat. Tidak bisa lagi menilai kebenaran. Orang kalau otaknya sudah penuhi dengan syubhat, maka dia tidak akan bisa kembali kepada jalan sunnah. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan bahwasanya al-bid'atu habbu ila syaitan min al-ma'siyah. Ya, bahwasanya perkara mengada-ngada yang menyimpang, perkara bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Karena kalau orang berbuat maksiat, kata beliau, orang bisa bertobat. Misal nih, orang minum khamar nih. Dia tahu, kalau ditanya kepada dia khamar haram apa nih? Dia tahu. Dia akan katakan khamar haram. Dia akan katakan khamar itu haram. Ya? Kalau orang berbuat zina, ditanya, kira-kira dia katakan apa? Zina itu haram. Kita bisa dakwai dia, kita bisa mengajak dia nih, ya, untuk kembali kepada sunnah, karena dia punya dasar pengetahuan ada, yaitu bahwasanya perkara itu haram. Tapi kalau orang sudah lakukan bid'ah, mohon maaf, kalau orang lakukan bid'ah, antum tanya, bid'ah haram apa enggak? Oh, siapa bilang? Ini kan bid'ah yang baik gitu. Iya kan? Ini kan bid'ah yang baik gitu.
Ini kalau orang pemahamannya sudah rancu seperti ini, ya, ini kan baik. Kalau bid'ah tidak boleh, tidak usah pakai mikrofon katanya, tidak usah naik mobil, tidak usah pergi naik haji, naik onta, naik pesawat, naik onta aja. Karena Rasul tidak pernah naik pesawat. Salah ini, salah memahami. Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Ya. Pesawat ini wasilah. Pesawat ini wasilah. Ya. Al-wasail dalam kaidah usul fikih, al-wasail laha hukmul maqasid. Wasilah itu dia memiliki hukum tujuan. Jadi kalau tujuannya digunakan untuk baik, dia jadi baik. Ya kan? Tapi tujuannya kalau digunakan untuk buruk, jadi buruk. Misal seperti ini. Saya live streaming nih. Ya kan? Saya menyampaikan live streaming gini. Ini kalau orang-orang yang pemahaman yang sudah penuh sampah di otaknya dia katakan apa? Kalau kata sedikit-sedikit bid'ah. Udah nggak usah pakai handphone katanya. Karena Rasul nggak pernah pakai handphone gitu kan. Salah memahami. Handphone ini wasilah. Handphone ini wasilah. Kalau kita gunakan untuk sesuatu yang baik, maka dia jadi baik. Kalau kita gunakan untuk yang buruk, dia jadi buruk. Ini perkara dunia, kata Rasulullah SAW. Ya, kalau kita gunakan untuk kebaikan, kita dapat pahala. Kalau kita gunakan untuk keburukan, kita dapat dosa. Kalau kita gunakan perkara yang mubah, ya tidak dapat apa. Ya, seperti itu para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah yang kita maksud ini thariqah, tata caranya. Yang memang dia itu merupakan tauqifi, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak boleh dirubah-rubah. Tidak boleh dirubah-rubah. Maka di sini seperti sholat, ya. Kalau ada orang bilang katanya apa namanya tidak boleh begini, kalian katakan mohon maaf, tidak boleh baca ini pada malam ini gitu kan. Mana dalil larangannya? Mana dalil larangan gitu? Kan ada orang katakan seperti itu. Mana dalil larangannya? Ya kita katakan kira-kira begini, kita katakan kalau baca surat Al-Fatihah 10 kali dalam sholat, kira-kira ada dalil larangan apa enggak? Apakah boleh? Ya, tidak boleh. Kita ibadah ini kan harus ikut tuntunan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kalau dia belajar sembarangan, yang terjadi pemikirannya rancu. Nah, akhirnya tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Maka di sini hati-hati kita milih guru. Hati-hati kita milih guru. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu Isya, kita akan lanjutkan kita lanjutkan ba'da Isya insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.